Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Sobat Connect dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan baik ini kembali kita dalam Connect Podcast. Terhubung dalam ide, bertumbuh dalam inspirasi, mencerahkan semesta. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama salah satu sosok yang tidak asing lagi dalam perjalanan Universitas Muhammadiyah LUK. Beliau pernah mengemban amanah sebagai Wakil Dekan 3 FISIP, kemudian dipercaya menjadi Dekan FISIP selama 2 periode, dan saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Rektor 3. Beliau adalah Bapak Dr. Kisman Karinda, SAGMSI. Siap. Assalamualaikum Pak Dokter, Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana kabar hari ini? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Pak Dokter senantiasa sehat walafiat, Amin, amin. sehingga dalam menjalankan tugas-tugas senantiasa optimal. Baik Sobat Connect, hari ini kita coba menggali pengalaman, gagasan, serta pandangan beliau tentang kemahasiswaan, alumni, dan inovasi, termasuk bagaimana kampus mendorong mahasiswa untuk berkembang, berprestasi, dan memberikan dampak. Eh, Kalau kita melihat kehidupan mahasiswa hari ini, Tabe Pak Dokter, kita menemukan berbagai macam karakter yang sangat beragam. Ada yang akademis, ada yang organisatoris, bahkan ada juga yang lebih menikmati gaya hidup dan relasi atau yang hedon-hedon itu. Nah, tentu keberagaman ini menjadi tantangan juga kita di universitas, sekaligus menjadi peluang bagi perguruan tinggi, karena sudah tentu pastinya tugas kampus tidak hanya mendidik, mengajar, tetapi mampu mengawal lulusan bagaimana mengembangkan potensi, serta membangun karakter dan lain sebagainya, yang orientasinya itu adalah bagaimana alumni kita ini berdampak di luar. Nah, disinilah mungkin peran di bidang kemahasiswaan, alumni, dan inovasi menjadi begitu penting mungkin ya Pak Wer. Baik, pada segmen ini mungkin Pak Wer, sebenarnya kalau kita menggali lebih jauh, apa saja mungkin tugas dan tanggung jawab utama sebagai eh, wakil rektor 3 ini Pak Wer. Siap. Eh, Tugas utama dari Wakil Rektor 3 itu adalah membantu rektor dalam hal kemahasiswaan, alumni, dan inovasi. Inovasi. Nah, terakhir kita lagi sedang menyusun sebuah desain untuk kita tuangkan dalam bentuk apa namanya, statuta. Statuta ya. Ini masih sementara kita duduk bersama. Dan juga dalam rangka bagaimana kita menyusun kembali bagaimana langkah-langkah selanjutnya kita dalam rangka apa namanya, dalam rangka untuk bagaimana kita memajukan universitas ini. Universitas ya. Nah, tentunya semua regulasi itu berangkat dari statuta. Statuta. Sehingga ketika ada statuta, maka peraturan apapun kaitannya dengan kemahasiswaan, sarana prasarana, keuangan, dan lain sebagainya, kita akan bisa rumuskan bersama. Rumuskan bersama ya. Berangkatnya dari statuta tadi Pak. Berangkatnya dari statuta. Baik. Iya Pak Wir, selanjutnya kaitannya dengan program tadi kan mungkin berangkatnya juga dari statuta. Kaitannya dengan program dan mahasiswa baru saat ini Pak Wir, apalagi kita kan mungkin dalam waktu dekat akan melaksanakan ta'aruf. Jadi kira-kira Pak Wir, mahasiswa baru ini program apa atau seperti apa pembinaan yang kemudian ideal akan diberikan kepada mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi ke depan seiring berjalannya waktu mereka menjadi mahasiswa yang unggul begitu Pak Wer. Ya. Menarik sekali ya ketika Ya. kita berbicara tentang mahasiswa di era kekinian. Baik. Karena itu tidak lepas dari latar belakang masing-masing mahasiswa. Tapi itu juga, ya itu gunanya ada perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi bisa mewadahi kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya yang ada di mahasiswa.
sehingga ke depannya mahasiswa tersebut bisa mandiri. Bisa mandiri. Paling tidak ya problem solving lah untuk kemudian bisa menghadapi masa depan yang entah seperti apa begitu. Nah, yang jelas itu harus mulai dari masa ta'aruf ya, Masa karena ta'aruf. masa ta'aruf ini adalah masa di mana mahasiswa itu pertama kali mengenal perguruan tinggi. Perguruan tinggi, kehidupan kampus. Sehingga materi-materi dalam ta'aruf itu kemudian kami modifikasi supaya itu seimbang antara bagaimana nilai pendidikan, bagaimana nilai penelitian, nilai al-Islam kemuhammadiyaan, nah, itu bisa kemudian tercermin. Sehingga saya punya sebuah terobosan dalam ta'aruf ini, membagi itu ke dalam 2 sesi, sehingga di 2 sesi utama ya, yang sesi 2 hari pertama itu khusus pengenalan kampus secara umum, dan 3 hari terakhir itu khusus untuk kemuhammadiyaan. Sehingga saya berencana dalam tahun ini akan membuat Baitul Arqam awal. Jadi karena ada Baitul Arqam akhir dan kita harus ada Baitul Arqam awal ya. Ini penting sekali dalam rangka menanamkan nilai-nilai kemuhammadiyaan. Di masa saat ini yang penuh ketidakpastian, betul. penuh godaan dan lain sebagainya, godaan-godaan yang kadang-kadang bisa membuat kita tergelincir lebih jauh, maka ya nilai-nilai keislaman itulah yang coba kita tanamkan lewat Baitul Arqam itu. Itu yang kemudian diharapkan menjadi bisa jadi guide lah guide ke depannya untuk kemudian dia bisa mengembangkan dirinya di kemudian hari. Baik Pak Wir, saya kira program yang disampaikan tadi, gagasan-gagasan tadi saya kira cukup menarik ya, karena memang teman-teman mahasiswa ini perlu juga untuk diarahkan ya, seperti yang Pak Wir tiga bilang tadi. Kalau demikian Pak Wir, sehingganya ini ada kaitannya juga dengan bagaimana kemudian kita mendorong inovasi yang ada dalam diri mahasiswa supaya mereka bisa melahirkan inovasi-inovasi baru. Nah, ketika kita berbicara terkait inovasi tadi yang mungkin juga tadi berangkat dari program-program untuk mengarahkan teman-teman mahasiswa, jadi kira-kira seperti apa yang menjadi orientasi atau harapan besar dari universitas kaitannya dengan inovasi terhadap mahasiswa ini? Apa yang ingin dibangun, seperti apa kira-kira diharapkan mahasiswanya ini? Baik, ke depan saya nanti akan bekerja sama dengan beberapa wakil rektor dalam rangka untuk menghidupkan kembali yang namanya kokurikuler. Nah, jadi kokurikuler nanti itu mahasiswa bisa memilih apa dia akan fokus ke penelitian, ke bahasa, atau apa gitu yang kemudian bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Sehingga saya akan kerjasama dengan Pak PR1, mudah-mudahan ini bisa kan selama ini kokurikuler kita belum jelas arahnya ya. Sehingga kita barangkali bisa sejak dini menanamkan kemampuan meneliti bagi mahasiswa. Sehingga ke depannya ketika dia paling tidak menghadapi tugas-tugas dan dosen, dia sudah bisa mengoperasikan tools-tools tertentu dalam rangka untuk penelitian. Nah, dan lebih lanjut lagi bahwa ternyata ini berbahasa ini sangat penting sekali. Sangat penting ya. Sehingga bagi teman-teman yang punya orientasi mungkin go internasional bisa diwadahi. Karena kemarin pengalaman kita di Pilmapres, jadi kebetulan ada salah satu mahasiswa kita yang lolos di Pilmapres wilayah 16 di LDT. Bisa diceritakan sedikit mungkin Pak, karena ini sebuah prestasi. Jadi luar biasa ya, ternyata mahasiswa kita ini punya potensi yang luar biasa dan bisa mengharumkan nama universitas di tingkat nasional dan bisa mengalahkan universitas-universitas unggulan di wilayah Sultenggo ya. Kalau istilah LDT itu Go Sulteng. Kalau istilah lama itu Sultenggo. Karena masih tergabungnya wilayah ini sehingga Go Sulteng. Nah,
mahasiswa kita itu masuk dalam kategori mahasiswa kreatif. Mahasiswa kreatif. Ya, karena dengan dengan Indikatornya apa itu ya, ya, mungkin? karena saya lihat berangkat dari alat yang seadanya, dia bisa Oh, mampu meyakinkan juri-juri dengan ide-idenya ide-idenya, tapi dengan alat yang dengan sederhana. alat sederhana, ya, sehingga beliau istilahnya mampu meyakinkan juri-juri, sehingga ada salah satu juri yang mengatakan bahwa ke depan Anda akan duduk di posisi Wow, saya. Itu luar luar biasa. biasa. Bisa di-spill Pak Wir, maksudnya dari program studi apa, Pak? Program studi ilmu komunikasi. Oh, alhamdulillah, Ya, itu ternyata luar program studi biasa. ilmu komunikasi luar Ya, biasa ya. jadi itu Ah, kemudian ke depannya perlu perlu betul ditambah. betul. Nah, salah satu kelemahannya hanya di segi bahasa saja. Segi bahasa Nah, tadi. sehingga kenapa saya berpikir bahwa kenapa tidak di kedepannya nanti untuk kurikuler itu bisa untuk paling tidak khusus speaking ya, Speaking ya. karena grammar dan apa segala macam kan itu dipelajari di mata kuliah, kan ada bahasa Inggris Hmm, 1, bahasa hmm. Inggris 2. Sehingga ini dikhususkan untuk bagaimana dia bisa speaking, listening, writing, dan segala kaitannya dengan bahasa Inggris. Saya kira itu. Baik, baik. Iya, memang Pak Wir, tentu kalau saya juga mendengar ini menyambut baik ya, karena memang melalui dari program-program tadi itu kemudian diarahkan supaya mahasiswa kita mampu berinovasi lebih baik lagi ya. Bayangkan saja dengan cerita Power tadi mengawal mahasiswa ikut lomba itu dengan alat seadanya, tapi dia bisa kreatif ya. Apalagi kalau di awal memang kita sudah fasilitasi, kita sudah mengarahkan ya, sehingga mungkin ke depan bukan cuma satu dua orang, tapi mungkin lebih banyak lagi kita punya mahasiswa yang mampu ini ya, mampu tampil di event-event nasional mungkin. Baik Pak Wer, jadi kan kita berharap inovasi-inovasi ini memang selain tadi kita sudah banyak berbicara bagaimana ingin mengarahkan mahasiswa ini berinovasi, tentu dengan kita kawal, tentu kan kita tidak hanya berharap inovasi ini selesai saja sampai di tingkatan mahasiswa mereka ya, tapi bagaimana kira-kira supaya inovasi-inovasi ini memang betul-betul berdampak terhadap mahasiswa ketika nanti mereka sudah menjadi alumni. Paling tidak ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa karena mereka mungkin ketika sudah selesai kuliah, sudah menjadi alumni, namun ide-ide brilian tadi, inovasi-inovasi tadi mereka bisa kembangkan dan mungkin bisa menghidupi mereka punya kehidupan di luar. Itu kira-kira seperti apa, Pak Wer? Ya, eh, ya lagi-lagi memang ini tidak lepas dari peran universitas sendiri Iya, ya. Jadi memang saya membidangi di bidang itu, saya punya pemikiran ke depan barangkali ini lagi-lagi akan mhm, kerjasama dengan mhm, beberapa wakil rektor. Akan membuat satu apa namanya ya, satu sayembara begitu, sayembara ya, atau apa begitu, sehingga mereka terlatih ya menerima tantangan dan lain betul, sebagainya. Baik tentang logo itu kan sebenarnya mahasiswa kita ini banyak punya kemampuan, kemampuan ya, tapi kadang-kadang kita tidak libatkan ya, sehingga kita sayembarakan logo itu. betul betul, Dari itu mereka termotivasi untuk itu. Bahkan saya berpikir bagaimana kita mensayembarakan tulisan tulisannya, atau karya ilmiah gitu. betul betul, Itu kan luar biasa. luar Tapi biasa, lagi-lagi memang kita perlu support system. support system, Saya tidak bisa jalan sendiri. Saya harus dibantu oleh beberapa mhm. wakil rektor untuk kemudian bisa sama-sama maju. Gitu. Iya, jadi memang Pak WR, kenapa kemudian saya berpikirnya tadi, kan biasanya anak-anak mahasiswa ini kita dorong untuk melakukan inovasi-inovasi, tapi mungkin orientasinya adalah seperti menggugurkan kewajiban Iya. tugas dan sebagainya. Tapi memang ternyata ini kita harapkan juga supaya ini berdampak di masyarakat Ya. kan, supaya mungkin mereka setelah dari sini mereka bisa Hmm. mengembangkan juga di tengah Ya. masyarakat. Baik, selanjutnya Pak Wer, ini kaitannya juga dengan inovasi-inovasi tadi setelah mereka selesai jadi mahasiswa kemudian menjadi alumni. Karena alumni juga mungkin di Pak Wer punya salah satu ini Bidang. juga bidang ya. Oke, alumni ini Pak Wer, kalau sepengetahuan saya, di mana alumni ini juga mampu kemudian
memberikan dorongan juga kepada kampus kalau menurut saya. Kira-kira kalau Pak Wir sendiri bagaimana melihat terkait alumni? Apakah memang alumni ini dia keterlibatannya dengan kampus setelah mereka selesai sudah tidak ada lagi atau seperti apa? Ya, keberadaan alumni ini memang sebenarnya sangat dibutuhkan sekali. Sehingga saya tinggal menunggu regulasi terbaru muncul untuk kemudian membentuk IKA gitu. Ikatan IKA alumni dalam tingkatan universitas. Tapi sebenarnya saya juga mendorong agar bagaimana di fakultas-fakultas juga ini membentuk gitu, alumni, sehingga ya. kami tinggal mengkerucutkan. Mengkerucutkan Gitu. ya. Nah, nanti akan saya mengundang wakil dekan 1 untuk kemudian bisa sama-sama membicarakan untuk kemudian bagaimana merangkul kembali Merangkul, ya. alumni kita yang kemudian sudah berkiprah di luar ya. Ada yang sudah jadi pejabat ya, pejabat di sektor ASN kan, ada camat, lurah, Anggota kan dewan dia bahkan anggota ya. dewan dan lain sebagainya. Ada yang terjun di salah satu alumni kita juga yang terjun di dunia usaha ya, di perusahaan itu kan sudah. Nah, itu yang kemudian akan kita rangkul dan kemudian akan kita fasilitasi ya dalam bentuk organisasi ikatan alumni Universitas Muhammadiyah. Iya, jadi rencananya begitu ya, Pak Ya. Wir. Memang kalau dipikir-pikir juga kita punya alumni kan sudah banyak. Kita mungkin berdiri sekitar tahun 2000 ya. 2000. Jadi hitung saja alumni yang luar biasa. Nah, kekuatan alumni ini tentu bentuk kecintaannya mereka terhadap alma mater. Nah, tentu kalau kita sentuh, pasti mereka juga ingin terlibat bagaimana menjadi kita punya mitra atau mungkin peluang-peluang membuka peluang bagi mahasiswa ya Pak Wir. Jejaring juga. Jejaring ya. Baik, semoga apa yang Pak Wir harapkan kaitannya dengan alumni, insya Allah kita bisa kawal sama-sama. Oke, selanjutnya Pak Wir, kaitannya dengan kita punya diskusi tadi di awal ini saya kira sudah cukup jauh juga. Nah, kita coba melihat keterkaitan ya atau hubungan ya antara bagaimana kemahasiswaan, alumni dan inovasi ini sebagai sebuah ekosistem ya. Sebuah ekosistem, kira-kira Pak Wir melihat ini keterhubungan ketiganya itu dalam membantu mendorong perguruan tinggi ini lebih maju dan berdampak itu seperti apa kira-kira? Di sana kan ada tadi mahasiswa, alumni dan inovasi tadi. Ya, secara keseluruhan memang komponen utama itu dalam universitas itu kan mahasiswa. Mahasiswa ya. Maka ketika mahasiswa ini kita kita bekali mereka dengan baik, maka kemudian akan menghasilkan alumni yang baik pula gitu. Pula, ya. Bisa dipakai di masyarakat. Nah, kebetulan kemarin ada program tracer study yang kemudian kita akan memperbaiki sistem itu, sehingga nanti dengan tracer study itu kita bisa melacak keberadaan alumni-alumni kita. Sehingga melalui pelacakan tersebut, maka kita akan bisa melembagakan alumni dan kemudian bisa mensinergikan dengan mahasiswa kita. Sehingga ada sebuah platform ya bagi mahasiswa untuk melihat ternyata banyak juga alumni kita yang sukses gitu. Ya tentunya tidak lepas juga dari inovasi yang kemudian muncul ya, menstimulus kan, inovasi itu bisa menstimulus mahasiswa untuk kemudian bisa mandiri ke depannya. Gitu. Ini Pak Wir, kan kalau kemudian alumni kita macam contoh ya, ada mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, lantas kemudian dia melihat alumni Unismuluk ini ada di posisi-posisi strategis, itu kan mungkin sangat berpengaruh minat mereka untuk masuk Unismu ya. Minat mereka sangat besar sekali. Apalagi kita berhasil membangun citra diri ya, itu istilah komunikasi gitu, ya, personal brandingnya. Personal brandingnya. Nah, apalagi memang berapa kali ditemukan itu alumni itu satu keluarga itu Unismu semua. Unismu semua, luar biasa. Bapaknya kecintaan Unismu, terhadap Unismu. Luar biasa, istrinya Unismu, anaknya Unismu, luar biasa. Mungkin cucunya juga ini masuk di Unismu juga ya. Kemungkinan besar karena
dari struktur keluarga pun kita dipercaya, artinya kita cukup dipercaya Betul, betul. untuk itu. Nah, kita tinggal kemudian bagaimana bisa meningkatkan mutu, Betul. mutu ya, tata kelola, sarana prasarana, SDM. Kan kita sekarang alhamdulillah sudah punya SDM yang mumpuni, cukup. Bahkan saya kira POS sendiri Siap. sekarang sudah Semoga insya Allah sudah mendekati, insya Allah, amin, amin. kan sudah kandidat doktor tuh. Amin, Jadi amin, insya Allah berikut akan lebih bagus lagi kan. Siap. Nah, apalagi kita sekarang lagi membangun kampus 2 gitu kan. Jadi sarana prasarana itu sangat menunjang proses inovasi daripada mahasiswa. Karena lingkungan yang sejuk, yang tertata rapi, dan itu akan juga dengan sendirinya membangun kreativitas tersendiri bagi mahasiswa. Menstimulus mahasiswa. Ya, menciptakan ruang-ruang publik yang lebih luas, gitu. Mereka lebih luas untuk lebih berkreasi. Sehingga dengan begitu kreasi-kreasi itu muncul. Ya. Luar biasa. Semoga kita tetap bisa mengawal ini, Pak Wer. Baik, Pak Wer, mungkin di segmen terakhir ini kira-kira apa pesan Pak Wer kaitannya dengan mahasiswa baru, kemudian mahasiswa juga yang sedang menjalani studi, apalagi Pak Wer sekarang ini kan kita momentum lagi panas-panasnya atau lagi rame-ramenya ujian skripsi ini Pak Wer. Kira-kira pesannya seperti apa? Mungkin setelah ini kan mungkin kita punya mahasiswa mau tonton ini kita punya tayangan podcast sehingga mereka bisa mendengarkan apa harapan-harapan dari Pak Wer. Ya, tentunya bagi mahasiswa baru, artinya dunia perguruan tinggi itu adalah dunia yang penuh dengan kreativitas, ya. Artinya bahwa kita bebas berpikir, ya. Beda dengan masa kita di SMA yang kemudian kita terkungkung dengan pemikiran yang textbook, ya. Nah, seharusnya kemudian saya harapkan ketika kita masuk di perguruan tinggi, ya kita bisa lebih membuka cakrawala berpikir. Nah, tentunya harus lebih memperbanyak literatur banyak. Walaupun gadget ini sudah luar biasa, tapi kita jangan melupakan buku-buku textbook yang ada, sehingga kemudian itu akan dapat membekali kita. Nah, untuk alumni yang sudah mau selesai, tetap terus belajar, karena belajar itu tidak dibatasi oleh waktu. Dan Nabi pun sudah bilang bahwa belajaran kamu dari buayan hingga ke liang lahat. Itu mungkin istilah, tapi ya kita ambil positifnya bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi kita terus belajar dan belajar. Jadi universitas itu bukan akhir dari pembelajaran kita, tapi justru dunia luas itu juga sebuah media pembelajaran yang luar biasa. Ya, laboratorium ya, sesungguhnya. Sesungguhnya. Ya. Baik, Pak Wer, saya kira terima kasih atas kita punya diskusi. Saya terima kasih. Oke, sahabat Connect, saya kira kita sampai di penghujung acara. Tentunya dari kita punya diskusi tadi ini ada mahasiswa yang terus kita kembangkan potensinya. Ada alumni juga yang perlu terus dihubungkan dengan alma mater sehingga kita tetap terhubung meskipun sudah selesai studinya, tapi kita selalu terhubung. Oke, sahabat Connect, saya Adrian Kede pamit undur diri. Terima kasih telah terhubung bersama Connect. Nantikan episode berikutnya di Connect Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.